Kalau tiba-tiba ada perubahan, mesti tanya sama Pak Jokowi lah. Dalam hal ini saya pribadi, saya ya teman gitu ya. Tapi masih temenan sama Pak Jokowi? Ya saya sih merasa, tapi saya nggak tahu dia masih teman sama saya, Pak. Saya sih masih teman. Saya masih merasa tetap teman saya. Kita bareng-bareng kok gitu lama itu ya. Dulu sih kompak banget. Ya kan? Ya kompak lah, karena aku kan kerja harus rajin. Iya, kompak banget dulu. Sekarang udah nggak kompak ya? Nggak juga sih, belum ketemu aja. Kapan terakhir ketemu? 1 tahun lebih lah. Apa waktu itu masih nggak ketemu ya? Beliau panggil saya, kali ini suruh saya jadi dirut Pertamina. Spesifik waktu tujuannya diminta jadi dirut. Iya. Setahun lalu itu tuh. Ya, cuma saya bilang, kenapa baru sekarang? Kan udah bagus, udah untung. Saya bilang, saya jadi komut juga. Saya udah happy kok selama dirutnya mau nurut sama saya kan. Kan nggak pernah dari rugi kan, terus bisa untung-untung tuh sampai tertinggi gitu kan 4 tahun terakhir kan. Nah saya udah spesialis saya lah kalau pretelin detail gitu. Nah terus kenapa saya masih bercanda gini, bukan Pak, kalau ada orang lain aja Pak, paling enak jadi komut Pak. Nah kenapa? Kan saya bilang Pak, saya lagi terapi nih Pak. Terapi apa? Terapi main golf, terapi piano Pak, terapi Mandarin Pak, saya les Pak. Maksudnya apa terapi? Banyak orang kalau jadi dirut Pak, duitnya banyak Pak. Mungkin 25-100% nih Pak. Saya juga mau nih Pak. Saya bisa dapat, saya bisa, kan udah bilang sama Bapak, saya bisa kasih keuntungan 5 miliar. Saya tinggalkan terakhir udah 4,3 miliar. Emang berapa sih gaji dirut sampai Pak? Dirut bisa sampai 500 juta. Sebulan? Iya. Kalau komut? 180-an. Tapi itu di luar bonus tantiam dan lain-lain. Kalau itu kan ada untung. Ya, kalau nggak ada untung nggak bisa. Dan kalau ada untung 1% sampai 1,3%. Dan dibagi ke seluruh. Bagi sampai pegawai semua. Ya. Itu pun saya turunin baginya ketika untung gitu banyak. Oke. 1%. Jadi malah ngomong itu. Kembali ke Pak Jokowi. Jadi gimana Pak Jokowi? Saya bilang gitu Pak, jangan saya Pak. Lebih baik orang lain aja Pak. Karena yang paling bahagia jadi orang tuh ada duit, ada waktu Pak. Kalau saya jadi dirut, ada duit, gak ada waktu Pak. Makanya saya kurang minat, saya bilang. Enggak, mesti telepon. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak duit, banyak waktu. Begitulah kata Pak Ahok tadi. Beliau lebih memilih menjadi komut ketika ditawarkan menjadi dirut oleh temannya. Siapa itu? Pak Jokowi. Ya, artinya video ini menjelaskan bahwasannya Pak Ahok itu pernah ditawari menjadi dirut tapi menolak. Ya, itu faktanya. Faktanya bukan dari kita, tapi dari Pak Ahok sendiri yang ngomong. Dan itu beliau ceritakan pada saat wawancara dengan Mata Najwa tahun 2024. Ya, itulah perubahan orang ya, kita gak tahu ya. Wallahu alam. Kita gak bisa nebak-nebak. Tapi ketika orang ada yang berubah pernyataan atau cerita, itu kan memberikan satu indikasi. Nah, kok orang kok begini ya? Yang benar yang mana nih? Apa dalam kondisi terdesak beliau berubah cerita atau bagaimana ya? Ya begitulah. Tapi ini gue punya pandangan menarik nih dari Bang Ade Armando yang mempertanyakan Pak Ahok juga. Kok bisa sih Pak Ahok itu lupa atau bagaimana pernah ditawari menjadi dirut oleh Pak Jokowi. Mari kita simak saja videonya. Let's go. Kelihatannya Ahok alias Basuki Cahayapurnama harus belajar mengendalikan kata saat bicara. Dia sekarang sedang disebut amnesia alias terkena penyakit hilang ingatan. Gara-garanya dia kan sedang sering dimintai komentar soal mega korupsi 1.000 triliun rupiah di Pertamina. Ahok dimintai komentar karena dia adalah mantan komisaris utama Pertamina dari 2019 sampai 2024. Dia juga dikenal sangat anti korupsi. Sementara mega korupsi Pertamina itu kan terjadi pada 2018 sampai 2023. Jadi waktunya tuh bersamaan. Ahok dengan sigap menjawab pertanyaan wartawan. Tapi ternyata jawaban-jawabannya tidak konsisten. Paling tidak antara jawabannya sekarang dengan jawabannya di masa lalu.
Saat ini kan para netizen punya alat dan cara yang mudah untuk melakukan rekam jejak mereka yang bicara. Sial buat Ahok. Ternyata dengan segera beredar video yang menunjukkan ucapannya sekarang berubah total dari ucapannya tahun lalu. Yang paling ramai adalah soal posisinya sebagai komisaris utama dan direktur utama Pertamina. Ini terkait dengan 2 wawancara dia pada 2024 dan 2025 ini. Pada 2024, dia diwawancara Najwa Shihab. Kepada Najwa, Ahok mengaku dia pernah ditawari Presiden Jokowi untuk jadi dirut Pertamina pada 2023. Ahok bilang dia menolak. Menurut dia tawaran itu datang terlambat. Terkesan sih dia sebenarnya berharap bisa ditawari jadi dirut setelah ia keluar dari penjara. Pada 2019, dia hanya ditawari menjadi komisaris utama. Dia kemudian menjalani peran itu dengan komitmen tinggi. Di bawah pengawasan Ahok, Pertamina yang tadinya rugi terus bisa diperbaiki kinerjanya sehingga mencapai tingkat keuntungan tertinggi dalam 4 tahun terakhir. Jadi kata Ahok, lebih baik Jokowi cari orang lain saja untuk jadi dirut. Menurutnya dia sedang menikmati posisi sebagai komisaris utama. Dia sudah sangat happy. Dia bisa menjalani banyak terapi main golf, terapi main piano, terapi bahasa Mandarin. Dia juga sedang menyiapkan bisnis jagung dan ayam. Menurut Ahok, peran dirut dan komet itu nggak banyak beda, hanya gajinya saja yang beda. Di Pertamina, kata Ahok, dirutnya pun tunduk pada dia. Lagi pula kata Ahok, yang paling bahagia dalam hidup ini adalah kalau ada duit, ada waktu. Kalau dirut memang ada duit, tapi nggak ada waktu. Jadi jelas ya, menurut Ahok dia memang menolak duduk sebagai dirut. Dan dia nampak happy sebagai komut. Kini setahun kemudian jawaban Ahok menunjukkan perubahan total. Dia diwawancara Narasi TV. Kali ini dia terkesan kesal karena dipertanyakan perannya dalam mencegah terjadinya mega korupsi yang dilakukan Rifa dan kawan-kawan. Korupsinya kan memang mencapai hampir 200 triliun rupiah. Sehingga kalau itu berlangsung selama 5 tahun, jumlah totalnya adalah 1.000 triliun rupiah. Lantas di mana peran Ahok? Frame jawaban Ahok kali ini sama sekali berbeda dengan ketika dia berhadapan dengan Najwa. Dengan nada marah dia bilang, dia nggak bisa apa-apa sebagai komisaris utama. Dia bilang dia tidak pernah ditawari posisi dirut. Menurutnya, dia berkali-kali bilang kalau benar ingin bersihkan Pertamina, jadikan dia dirut. Itu yang saya katakan sebagai perubahan total atau signifikan lah dalam jawaban Ahok. Sekarang dia secara tegas bilang tidak ditawari sebagai dirut. Sementara pada 2024 dia bilang dia ditawari, tapi dia tolak. Mana yang benar? Karena itulah mereka yang sinis menyebutnya Ahok lupa ingatan. Saya sendiri tidak mau menuduh dia terlalu jauh dengan sebutan-sebutan negatif semacam itu. Karena dalam posisi terdesak, orang memang mungkin saja mengeluarkan pernyataan yang tak terkendali. Menurut logika saya, Ahok memang pernah menolak tawaran jadi dirut yang disampaikan Jokowi pada 2023. Mungkin dia memang kecewa karena menganggap seharusnya tawaran itu sudah diajukan segera setelah dia lepas dari penjara. Atau mungkin karena dia tahu dia akan menjadi tim pemenangan Ganjar Mahfud pada awal 2024. Atau bisa juga karena dia sudah merasa nyaman sebagai komut seperti yang dia ceritakan. Apapun alasannya, dia memang pernah menyatakan tidak mau menerima tawaran sebagai dirut Pertamina. Masalahnya pada 2025 ini dia seperti disudutkan dengan pertanyaan yang meragukan komitmennya untuk memerangi korupsi di Pertamina. Karena itulah dia mengatakan dia hanya bisa menghabisi korupsi di Pertamina kalau dia menjadi dirut, bukan cuma komut. Celakanya dia nampaknya lupa bahwa dia pernah bicara di wawancara yang disaksikan penonton yang sangat luas bahwa dia menolak menjadi dirut Pertamina. Mungkin terkesan bodoh, tapi menurut saya itu adalah kesalahan yang wajar. Buat saya yang terpenting sekarang adalah bisakah kita berharap pada Ahok untuk ikut menghabisi gurita korupsi di Pertamina. Melihat raksasanya skala korupsi Pertamina, itu pasti dilakukan jaringan berskala besar yang tak mungkin hanya melibatkan 9 pemain. Ahok sendiri menyebut kecurigaannya tentang keterlibatan BPK. Sekarang beredar pula di media sosial tuduhan bahwa ini juga melibatkan Menteri BUMN, kakaknya, serta Kapolda Jaya. Tentu ini semua tak bisa begitu saja dipercaya. Tapi ini tentu juga menunjukkan dugaan pelaku korupsi ini bisa jadi jauh lebih besar daripada yang sudah teridentifikasi.
Dan ini jelas butuh kerja lanjutan yang tak mudah dan tidak singkat. Karena itu menurut saya Ahok bisa menjadi faktor penting dalam pembongkaran Pertamina ini. Dalam salah satu wawancara Ahok bilang, untuk membereskan korupsi, Indonesia perlu macan sejati, bukan macan sirkus. Menurutnya kalau Kejagung butuh data, dia bisa serahkan data Pertamina yang dimiliki dalam satu disk untuk didengarkan baik-baik. Tapi dia minta kalau kasus Pertamina ini hendak disidangkan, persidangan harus dilakukan secara terbuka. Kalau mau buka, buka habis katanya. Jadi terlihat sekali Ahok masih bersemangat untuk membongkar Pertamina. Dalam wawancara itu Ahok sendiri mengatakan, dia punya rekaman dan notulensi tiap rapat selama menjabat Komut Pertamina. Menurutnya apa yang terjadi di Pertamina hari ini merupakan praktik yang sudah lama. Ini permainan yang sudah lama yang masing-masing penguasa tidak mau stop, ujarnya. Ahok mengatakan ketika ia menjabat sebagai Komut, dia sudah bersikap keras terhadap para pejabat Pertamina yang diawasinya. Tapi sebagai komisaris dia tidak punya otoritas untuk memberi sanksi atau memecat. Namun demikian Ahok menyatakan dia sudah mengatakan pada semua bawahannya bahwa semua catatan itu akan terus dia pegang dan kalau perlu akan dia gunakan. Menurut Ahok, dia sudah mengingatkan orang-orang Pertamina bahwa satu hari nanti kalau terjadi pergantian rezim, ku penjarakan kalian semua. Catat baik-baik kalimat saya. Ahok bilang dia pernah ancam pecat Rifat Siahaan. Hampir tiap hari dia saya maki, ujarnya. Dia mengatakan jika rezim ingin membereskan korupsi di Pertamina, catatannya selama ini sudah cukup. Kalau rezim mau betul-betul membereskan korupsi migas dan Pertamina, saya jamin data yang saya miliki akan dapat memenjarakan mereka semua, ujarnya. Apa Ahok sungguh-sungguh? Saya sih berharap iya. Saya tahu bahwa memang mengherankan mengapa selama dia menjabat sebagai Komut, dia tidak melakukan apa-apa. Dia mungkin sukses menjadikan Pertamina mencapai keuntungan setelah bertahun-tahun merugi. Tapi dia terkesan tak mau melakukan apa-apa soal korupsi yang terjadi. Sebagai Komut, dia punya otoritas luas. Dia bertanggung jawab mengawasi kebijakan, mengawasi jalannya perusahaan, mengawasi pelaksanaan tata kelola perusahaan. Dia bahkan bertanggung jawab atas kerugian perusahaan jika lalai dalam menjalankan tugas. Dengan otoritas itu, Ahok sebenarnya bisa gunakan waktu, tenaga, harta yang dimilikinya untuk membongkar apa yang sesungguhnya terjadi di Pertamina. Dan itu seharusnya sudah dilakukan sejak 2019 sampai 2024. Sayangnya memang itu tidak dia lakukan. Bagaimanapun kalau dia baru mau memanfaatkan seluruh data yang dimilikinya sekarang, tentu itu juga tidak terlambat. Korupsi adalah kejahatan luar biasa di Indonesia. Karena itu semua yang bisa terlibat dalam perang ini, silahkan terlibat. Kita harapkan peran Ahok agar dia jangan cuma dihina insomnia atau bahkan dituduh terlibat dalam perampokan uang rakyat ini. Ya, begitulah sobat-sobat tadi pandangan dari Bang Ade Armando terkait Pak Ahok yang katanya kagak pernah ditawarin jadi dirut. Tapi ternyata udah pernah maksudnya. Tapi kenapa sekarang teriak-teriak kalau gue jadi dirut, gue pecat dah semua. Sayangnya nggak ditawarin. Nah, itu artinya Pak Ahok ada inkonsistensi omongan. Ya, bahwasannya Pak Ahok tuh pernah ditawari, cuma lupa. Tapi keyakinan gue ya, kalau keyakinan gue Pak Ahok tuh nggak bakal terlibat inilah, korupsi inilah. Karena gue ngikutin beliau tuh dari di Jakarta ya, beliau itu fokus banget itu untuk merangi korupsi ya. Bahkan di DKI itu oleh beliau itu diperbaiki semua sistem supaya kelihatan lah untuk meminimalisir korupsi itu sendiri. Beliau itu mantap lah, luar biasa. Dan kenapa Pak Jokowi naruh Ahok di Pertamina, entah menjadi Komut atau Dirut, itu menurut gua ada kepercayaan yang besar sama Pak Jokowi kepada Pak Ahok. Walaupun Pak Ahok sudah setelah itu di penjara ya, habis di penjara Pak Jokowi meminta untuk Ahok jadi
Pertamina ya. Artinya Pak Jokowi itu percaya sama Pak Ahok kalau bakal menyelesaikan atau memperbaiki kinerja dari Pertamina.